Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang akidah 50 atau bisa disebut juga dengan aqaidah khamsin. Aqaidah 50 merupakan kumpulan dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib diketahui, dipahami, dan diyakini setiap seorang mukmin. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4 kategori, yaitu 1 sifat nafsiyah, artinya sifat yang menunjukkan zat itu sendiri, bukan hal lainnya. Yang termasuk sifat nafsiyah hanya 1, yaitu wujud, yang artinya ada. 2 sifat salbiyah, artinya sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah mencakup 5 sifat, yaitu 1 qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, yang artinya qidam terdahulu, baqa kekal, mukhalafatul khawadisi berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyat maha esa. Dan nomor 3 sifat ma'ani, artinya sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya, atau sifat yang ada pada Allah. Sifat ma'ani mencakup 7 sifat, yaitu 1 qudrat, yang artinya berkuasa, 2 iradat, yang artinya berkehendak, 3 ilmu, yang artinya mengetahui, 4 haya, yang artinya hidup, 5 sama, yang artinya mendengar, 6 basar, yang artinya melihat, 7 kalam, yang artinya berfirman. Nomor 4 sifat maknawiyah, artinya sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat maknawiyah merupakan hukum tersebut. Artinya sifat maknawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagian sifat ma'ani. 1 kaunuhu qadiron, artinya Allah zat yang maha berkuasa. 2 kaunuhu muridan, artinya Allah zat yang maha berkehendak. Nomor 3 kaunuhu aliman, yang artinya Allah zat yang maha mengetahui. Nomor 4 kaunuhu hayan, yang artinya Allah zat yang maha hidup. Nomor 5 kaunuhu sami'an, yang artinya Allah zat yang maha mendengar. Nomor 6 kaunuhu basiron, yang artinya Allah zat yang maha melihat. Dan nomor 7 kaunuhu mutakaliman, yang artinya Allah zat yang maha berfirman. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kebalikan dari 20 sifat wajib bagi Allah, yakni sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, karena Allah sudah memiliki sifat wajib 20 tidak membatasi kesempurnaan Allah. Sebagian orang menganggap perumusan sifat wajib 20 dalam 20 sifat wajib hanya terdapat 5 sifat salbiyah yang menafikan kekurangan dari Allah. Apakah berarti menafikan sifat salbiyah lainnya yang juga menafikan kekurangan dari Allah namun tidak disebutkan dalam perumusan 20 sifat wajib? Ternyata tidak, sebab kelima sifat tersebut hanya merupakan pokok dari berbagai sifat salbiyah, artinya yang berfungsi menafikan segala kekurangan dan ketidakpantasan bagi Allah, dan sifat salbiyah lainnya dikembalikan kepadanya. Hubungan sifat wajib 20 dengan Asmaul Husna. Bila sifat wajib 20 merupakan sifat-sifat pokok kesempurnaan Allah, bagaimana hubungannya dengan Asmaul Husna? Bila mengetahui makna sebenarnya bahwa 99 Asmaul Husna tercakup dalam sifat wajib yang dirumuskan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Adapun asumsi bahwa 20 sifat wajib menafikan Asmaul Husna adalah anggapan yang tidak tepat, sebab tidak ditemukan sama sekali data yang valid maupun argumentasi yang kuat yang menunjukkannya. Namun di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah sifat-sifat ma'nawiyah seperti kaunuhu qadiron dan muridan merupakan nama bagi sifat Allah, atau sekedar ungkapan dari adanya sifat ma'ani seperti kudroh dan irodat pada zat Allah. Sehingga menurut ulama yang berpandangan dengan pendapat pertama, sifat wajib ada 20. Sedangkan menurut ulama memilih pendapat kedua, yaitu sifat wajib ada 13. Dalil nakli sifat jaiz juga berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma terkait sifat kudroh dan sifat irodah, sebab keduanya berhubungan dengan hal mungkin sebagaimana telah dijelaskan. Sifat wajib bagi Rasulullah: 1. Sidik, yang artinya jujur, adalah kejujuran pengakuannya sebagai nabi dan pengakuannya atas berbagai hal yang disampaikannya dari Allah, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad SAW Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh. La'radul basariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi marabihimul aliyah, yang artinya sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menjadikan sebab turunnya derajat yang luhur seperti makan, sakit, menikah. Akidah 50 tercakup dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan para nabi tercakup dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama, kalimat pertama la ilaha illallah, yang makna hakikinya tidak ada Tuhan yang wajib wujud dan berhak disembah kecuali Allah, maka tidak butuhkan Allah terhadap selainnya menetapkan 11 sifat wajib, sifat mustahil yang menjadi kebalikannya, dan sifat jaiz sehingga jumlahnya ada 23 sifat. 2. Makna kedua, pasti butuhnya selain Allah terhadapnya menetapkannya 9 sifat wajib Allah dan 9 sifat mustahil yang menjadi kebalikannya, sehingga jumlahnya ada 18 sifat. Bila semuanya ditotal maka ada 41 sifat. Kedua, kalimat Muhammadur Rasulullah, yang makna hakikinya adalah Muhammad utusan Allah, mengandung pengakuan terhadap status Muhammad sebagai Rasulullah. Pengakuan ini memastikan pembenaran. Cukup sekian dari kami kelompok 5. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon diperbaiki. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.